Pembalap track horse racing Ai Ogura mengungkap kabar terkait kondisi terbarunya. Ai Ogura diketahui mengalami crash yang buruk di sesi free practice FP1 MotoGP Inggris 2025. Setelah insiden itu, Ai Ogura dipastikan tidak bisa ikut balapan karena cedera kaki yang dialaminya. Ia dikabarkan mengalami patah tulang pada bagian atas tibia di kaki kanannya. Kondisi ini pun membuat Ogura membutuhkan perawatan lebih lanjut hingga operasi. Namun beberapa hari lalu, pihak Track House Racing mengkonfirmasi pada Ogura telah menjalani operasi yang berjalan sukses untuk cedera kakinya. Ogura menuturkan bahwa ia merasa kondisinya cukup baik dan hanya butuh sedikit waktu untuk bisa kembali ke kondisi terbaiknya. Meski begitu, Ogura tak bisa menjamin bahwa dia akan segera pulih untuk bisa tampil di seri berikutnya, yakni MotoGP Aragon 2025. Tapi ia akan tetap berusaha untuk mempersiapkan diri dengan baik. Terlepas dari kondisinya yang tengah dibekap cedera, Ai Ogura merupakan pembalap rookie yang menunjukkan penampilan cukup solid di awal seri MotoGP 2025. Persaingan Marc Marquez dengan adiknya sendiri Alex Marquez pada MotoGP 2025 semakin ketat. Dua pembalap kakak beradik itu berhasil tampil dominan sampai paruh pertama musim ini. Finish 1-2 sudah sering ditunjukkan dua Marquez dalam mengarungi balapan demi balapan, baik sprint race atau balapan utama. Hasil tersebut menjadi sinyal bagus khususnya untuk Marc yang sedang mencoba menemukan kembali jati diri setelah berpisah dari Repsol Honda. Tiada yang menyangka bahwa debutnya di Ducati Lenovo tahun ini akan langsung mendominasi dengan nyaris tanpa celah. Marquez tidak memungkiri bahwa ada jiwa yang menggebu dalam dirinya untuk terus berpacu, berkompetisi dengan level tinggi meski dia sudah tidak muda. Ambisinya masih besar. Peluang untuk kembali jadi juara dunia terbuka di musim ini. Adaptasinya cukup lancar di atas Ducati Desmos edisi GP25. Ditanya soal persaingan dengan sang adik Alex Marquez, Marc Marquez ternyata mengungkap bahwa dia sudah sering diminta mengalah oleh ibunya sendiri. Sang ibu berpikir bahwa mungkin ini waktunya bagi adiknya Alex, sementara Marc sudah memiliki banyak gelar dengan total 8 gelar juara dunia di semua kelas MotoGP. Namun, Marc tetaplah Marc. Tidak ada kata mengalah baginya sekalipun dengan adik sendiri. Jika Alex mau menang, dia harus mampu mengalahkan Marc dengan adil. Selain itu, jika terus menang, Marc akan mencapai gelar ke-9 dan bisa menyamai Valentino Rossi. Grand Prix Inggris di Silverstone kembali menyulut perdebatan panas mengenai keamanan dan kegunaan perangkat hole shot serta red hat di MotoGP. Insiden menimpa beberapa pembalap termasuk Fabio Quartararo yang gagal finish akibat kerusakan perangkat red hat saat memimpin, dan Alex Marquez yang jatuh di awal balapan yang ia sebut sebagian disebabkan oleh perangkat tersebut. Banyak pembalap juga melaporkan kesulitan melepaskan perangkat hole shot di tikungan pertama yang cepat, memicu kekhawatiran akan pola pengereman yang tidak biasa dan berbahaya. Meskipun semua perangkat ini sudah dijadwalkan untuk dilarang mulai musim 2027 sebagai bagian dari regulasi teknis baru, muncul desakan untuk meninjau penggunaannya lebih awal di beberapa sirkuit. Alex Marquez misalnya merasa larangan mungkin diperlukan di trek seperti Le Mans, meski menurutnya insidennya di Silverstone lebih disebabkan suhu rendah. Enea Bastian ini juga mengalami kesulitan parah dengan perangkatnya yang tidak mau terlepas. Namun tidak semua pembalap setuju. Marco Bezzecchi yang memulai karir MotoGP saat perangkat ini sudah ada merasa nyaman. Johann Zarco juga mendukung penggunaannya untuk pengembangan, meski terbuka untuk larangan hole shot di trek tertentu. Bahkan Quartararo walau dirugikan enggan menyerukan larangan total jika kompetitor masih menggunakannya. Marc Marquez berpendapat perangkat ini membuat motor MotoGP lebih mudah dikendarai, yang berpotensi mengurangi aspek keselamatan akibat cara pengereman yang aneh. Walau ia juga mengakui manfaat stabilitasnya saat angin kencang di lintasan.
Pandangan paling keras datang dari Alex Espargaro yang menyerukan larangan total segera karena perangkat tersebut tidak relevan untuk motor jalan raya dan berpotensi berbahaya. Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas penerapan teknologi di MotoGP, di mana aspek kompetitif, pengembangan, dan keselamatan harus terus diseimbangkan. Serupa dengan adanya aturan teknis spesifik sirkuit untuk aspek lain seperti rem dan aerodinamika. Razgatlioglu pernah membela Yamaha di WOT SPK 2020 hingga 2023 dan merebut gelar dunia pada 2021. Ia bahkan pernah menjajal motor MotoGP milik Yamaha YCR M1 pada 2023. Namun Razgatlioglu secara kontroversial justru memilih bertahan di WOT SPK 2024 dan pindah ke Rookie BMW Motorrad. Razgatlioglu pun langsung menjadi juara dengan BMW dan kini sedang berjibaku dengan Nicolo Buleka untuk merebut gelar dunia lagi. Sudah berstatus sebagai 2 kali juara WOT SPK, pembalap asal Turki itu akhirnya merasa sudah siap untuk pindah ke MotoGP usai menunda-nunda kesempatan sejak 2021. Manajer pribadi El Turco Kenan Sofuoglu sejak akhir April sudah belak-belakan mengaku menjalani negosiasi dengan Honda HRC Castrol dan Yamaha Pramac demi sesegera mungkin memindahkan anak didiknya itu ke MotoGP. Kini Razgatlioglu pun dikabarkan cenderung merapat ke Yamaha dan Pramac. Infonya masih ada beberapa detail yang masih harus diselesaikan terkait kontrak. Yang menurut perkiraan Kenan Sofuoglu, publik akan mendapatkan pengumuman kemungkinan di Mugello, seri kandang dari tim asal Tuscany itu. Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, sudah sempat menanggapi rumor kehadiran Razgatlioglu di MotoGP 2026. Yang menyebut hubungan Yamaha dan Toprak tetap positif, masih sangat saling menghormati, dan ini akan terus berlanjut. Namun menurutnya masih terlalu dini membicarakan soal rider atau line-up 2026. Di lain sisi, Yamaha juga dirumorkan mempertimbangkan untuk menambah tim satelit pada 2026. Sebab masa depan Tech 3 Racing sedang terkatung-katung. Pemilik baru mayoritas saham KTM Bajaj Auto sedang menimbang opsi menurunkan satu tim saja. Tech 3 Racing juga dikabarkan bisa berlabuh di Honda sebagai tim ketiga mereka setelah Honda HRC Castrol dan LCR Honda Castrol Idemitsu. Honda diketahui ingin menambah armada demi mempercepat pengembangan motor RC213V. Pembalap Italia tersebut sedang melewati periode yang sangat sulit. Ia tidak meraih 1 poin pun di GP Le Mans, dan di GP Silverstone ia hanya mampu finish ke-6 dalam sprint race serta kembali gagal meraih poin dalam balapan utama hari Minggu. Oleh karena itu, banyak yang menegaskan bahwa ia tidak bisa melakukan keajaiban dan membutuhkan bantuan. Masalah dengan motornya tampaknya semakin memburuk dalam beberapa minggu terakhir. Awalnya, saat pramusim, Ducati memutuskan untuk tidak menggunakan mesin baru 2025. Dan memilih untuk tetap memakai versi lama karena dirasa bekerja lebih baik bagi kedua pembalap. Marc Marquez telah berhasil mengendalikan dan mendominasi Ducati, namun banyaknya tampak jauh lebih kesulitan. Setelah insiden di Silverstone, banyak yang mengungkapkan bahwa cara ia terjatuh di tikungan 7 terasa tidak normal. Menurutnya, ini adalah pertama kalinya motor mereka tidak kompetitif. Meskipun demikian, pembalap Italia itu menyatakan bahwa feelingnya di Silverstone tetap sama buruknya seperti biasa. Ia merasa tidak ada yang lebih buruk ataupun lebih baik seperti biasa. Ia mengaku tidak merasakan apa-apa terhadap motornya. Ia menegaskan membutuhkan solusi menyeluruh. Ia tahu dirinya sangat cepat dan yakin bisa memenangkan setiap balapan. Namun, jika feelingnya tetap sama, ia tidak bisa melakukan keajaiban dan sangat membutuhkan bantuan. Ia percaya tim dan para insinyurnya bekerja keras untuk memberikan apa yang ia inginkan. Saat ini Pecco Bagnaia tertinggal 72 poin dari pemimpin klasemen. Ini adalah selisih yang signifikan pada tahap kejuaraan dunia saat ini. Sesuatu yang dapat mempersulit perjuangan pembalap Italia tersebut tahun ini. Sementara itu, Gigi Dall'Igna menyerukan agar pabrikan memberikan dukungan penuh kepada pembalap Italia itu. Kenyataannya, Bagnaia sempat terlihat memimpin balapan GP Silverstone.
Namun bendera merah memaksa semua pembalap masuk ke pit dan pembalap Italia itu beserta timnya memutuskan untuk mengganti ban. Keputusan ini bisa jadi memicu kecelakaan yang dialaminya, karena terbukti sangat kontraproduktif bagi balapannya hari Minggu itu. Demikian pula setelah terjatuh, pembalap Italia itu menyampaikan pesan melalui media sosial. Ia mengungkapkan bahwa di saat sesulit ini adalah hal yang paling membuatnya marah. Namun hal itu juga yang mendorongnya untuk memberikan 100% agar bisa kembali menikmati balapan seperti di tahun sebelumnya.